Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siapa? Ini kata siapa ya? Oh, laptop saya tadi, Pak. Maaf. Kau udah kami mana? Lagi yang lagi di cas soalnya, Pak. Oke, baik Anda semua. Gimana kabarnya hari ini? Maaf ya, ada sedikit rapat ya sama baik Anda semua. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini kita tinggal supaya lancar kegiatan belajar kita. Oke, Anda bisa? Bisa. Oke teman-teman, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa semoga nanti juga dapat berkati kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Pak. Ya Pak. Oke, untuk selanjutnya Pak absen dulu ya. Abdal, Pak. Dea Nanda, Nurul Atika, Hadir, Pak. Sabda, Hadir, Pak. Iva, Hadir, Pak. Reta, Hadir, Pak. Zulaika, Hadir, Pak. Kelvin. Oke, kita ada semua. 2 orang Pak. Siapa yang Abdal? Sedangkan dia sakit sama aku izin Pak. Iya, baik. Kakaknya mintakan. Iya, nanti suratnya nyusul ya Pak. Iya, baik. Bapak juga diundang Pak tadi. Oh iya. Iya. Jadi kita berangkat langsung. Daripada uji murah gratis, Pak. Oke, baik Anda semua. Bagaimana? Kelas ini cukup nyaman ya kita. Iya Pak, kami terkumpul Pak. Oke, Anda semua sudah tahu materi pada hari ini? Belum. Ya, materi hari ini cukup umum ya, tapi lebih asik sih gitu. Jadi materi kita pada pagi hari ini tentang menjalin hubungan dengan teman sebaya dalam meningkatkan motivasi gitu. Nah, sebelum Bapak tayangan videonya nanti, sebelumnya Pak ingin tanya dulu. Dalam kelas ini sudah baik nggak hubungan dengan teman-temannya gitu? Baik, Pak, kan solid. Iya, iya. Kami kelas. Kami udah terkenal loh Pak di tahun dulu kami kelasnya tercolek. Paling solid. Bapak nggak tahu? Tidak kan? Baik. Jadi kelas ini ya saya semoga kami tetap ada komunikasinya yang baik, menjalin hubungan dengan baik bersama, saling pengertian, menghormati, etika lainnya. Baik, Anda semua, video, teman semua perhatikan dan apa namanya? Anda bisa duduk kalau video aja Pak. Terima kasih ya Pak. Begini Pak. Ya. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kalian senantiasa semangat
teman sebaya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya pengertian dari pergaulan remaja. Nah, pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau peer group. Nah, di dalam kelompok sebaya ini, di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, namun juga bisa menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh yang negatif ini dimaksudkan bahwa kelompok teman sebaya itu bisa menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama. Pengertian dari etika pergaulan. Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang ada, baik itu norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Jika dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani dari setiap manusia. Nah, pada hakikatnya, setiap manusia itu memiliki kebutuhan sosial, yaitu yang pertama, kebutuhan akan pengakuan sosial atau need for affiliation. Yang kedua, kebutuhan akan keterikatan persaudaraan dan cinta kasih atau belongingness and loveliness. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan atau safety needs. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan atau independence. Dan yang terakhir, kebutuhan akan harga diri, hasrat untuk dihargai orang lain atau self-esteem needs. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut tentang etika pergaulan dengan teman sebaya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ada beberapa etika berteman dengan lawan jenis. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam pergaulan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya lawan jenis. Nah, ada beberapa etika. Yang pertama, menjaga pandangan. Menjaga pandangan mata ini sangat penting. Selain untuk menghindari ketidaknyamanan lawan jenis ketika berinteraksi kepada kita, juga agar menghindari zina mata. Yang kedua, menjaga aurat. Ketika kita sudah mengetahui batas aurat masing-masing, itu akan membuat pertemanan kita menjadi lebih nyaman. Yang ketiga, tidak berduaan. Nah, usahakan ketika bepergian kemanapun tidak berduaan dengan lawan jenis. Nah, cara ini juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, tidak bersentuhan. Usahakan ketika kita berinteraksi dengan lawan jenis mengurangi hal-hal yang berupa kontak fisik, karena pada dasarnya yaitu kenalan kita. Yang kelima adalah berkata sopan. Agar pertemanan kita itu menjadi harmonis, kita harus bertutur kata yang baik kepada teman. Karena juga cara kita bertutur kata menunjukkan kualitas diri kita yang sebenarnya. Yang keenam, memiliki tujuan yang jelas. Nah, usahakan tujuan ini juga lebih ke arah yang positif. Yang ketujuh, memiliki rasa malu. Ketika kita memiliki rasa malu, kita akan mengetahui batasan sikap kita. Dan yang terakhir, tidak bersamaan dalam waktu yang lama. Nah, itulah tadi beberapa etika dalam berteman dengan lawan jenis. Nah, selanjutnya adalah manfaat menjalin pertemanan. Nah, adapun manfaat dari menjalin pertemanan yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Pertemanan yang baik adalah pertemanan yang saling menguatkan dan saling memberikan motivasi. Ketika kita memiliki teman, kita merasa lebih kuat dan akan lebih percaya diri menghadapi dunia. Nah, yang kedua, membangun
tentunya tidak dapat memberikan solusi dari permasalahan kita, tapi setidaknya dapat menghibur kita jika kita sedang stres. Nah, ada pun 9 langkah dalam menjalin pertemanan. Yang pertama, hargai temanmu. Jadi, pikirkan apa yang dapat kamu berikan kepada temanmu, bukan apa yang kamu dapat dari mereka. Dengan begitu, pertemanan kalian akan saling menghargai dan akan lebih tulus. Yang kedua, berikan semangat. Teman yang baik adalah teman yang bahagia ketika melihat temannya bahagia. Nah, jadi berikan dukungan yang maksimal kepada temanmu agar temanmu menjadi lebih semangat. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, maafkan temanmu. Maafkanlah temanmu jika mereka melakukan kesalahan. Jangan sampai sakit hatimu merusak pertemanan kalian. Coba perkecil setiap masalah yang ada, sampai kalian menganggap bahwa masalah tersebut bukanlah hal yang berarti. Ada hal yang jauh lebih penting lagi, yaitu pertemananmu. Yang keempat, jangan tinggalkan temanmu. Nah, jangan biarkan temanmu melakukan kesalahan. Tuntun dan bantulah dia untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, jadilah teman yang bisa diandalkan. Jadilah teman yang mampu menempatkan diri dan posisi dalam setiap keadaan, konsisten dalam ucapan dan perbuatan. Jadi, sebagai teman kita juga harus mampu menjadi teman yang dapat dipercaya. Yang keenam, jangan mengontrol temanmu. Menjadi teman tidak harus selalu bersama-sama setiap waktu. Berikanlah temanmu kesempatan untuk berteman dengan yang lain. 7. Berusaha menjaga rahasia. Teman yang baik selalu memegang amanah dan menepati janji. 8. Tetap bersama di saat suka dan duka. Bertemanlah di saat mereka susah, tidak hanya di saat senangnya saja. 9. Jangan paksakan kehendak. Jangan biarkan perbedaan pendapat merusak pertemanan kamu. Hilangkan perasaan ingin menang sendiri jika masih ingin memiliki teman. Nah, ada pun hal yang perlu diperhatikan dalam kelompok pertemanan. Yang pertama, pilihlah teman yang berakhlak baik. Dengan memiliki teman yang berakhlak baik, maka pertemanan kalian akan senantiasa ke arah yang positif. Yang kedua, bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Dengan begitu, pertemanan kalian akan memiliki visi dan misi yang sama, yakni untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing ke arah yang lebih positif. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Dengan begitu, kalian akan memiliki pertemanan yang semakin solid. Keempat, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Nah, jadi masing-masing dari kalian harus mengurangi sikap egois atau sikap ingin menang sendiri agar pertemanan kalian menjadi lebih harmonis. Kelima, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Jadi berkomitmenlah bukan hanya sebatas sukses di dunia, tapi juga sama-sama sukses menuju akhirat. Cukup sekian materi kita hari ini. Oke, baik tenaga semua. Setelah kita tadi menayangkan sebuah video tadi, Bapak ingin sedikit bertanya dari kesimpulan tadi. Bapak jelaskan tadi dari video. Nah, coba dia Ananda, Bapak ingin bertanya kepada saudara. Kenapa sih etika dalam pertemanan dengan sebaya itu diperlukan? Karena etika itu untuk mengenai apa yang harus kita lakukan, mengatur perilaku kita dalam pertemanan. Jadi apa saja yang harus kita lakukan dalam sebuah pertemanan dan apa saja yang harus kita hindari dalam sebuah pertemanan. Jadi etika ini untuk menjaga sebuah pertemanan.
Oke, ya, mas ya. Saya mau kembali ke orang lagi. Kenapa etika dalam pergaulan kita dalam tema saya itu lebih penting? Oke, tidak saudara silakan. Baik Pak, kenapa etika dalam teman sebaya itu penting? Karena sebelum ini kita udah mendengar juga ya Pak, ada pepatah dari Minang, ada yang satu aturan ampe. Salah satunya itu kata mendatar. Di mana kata mendatar ini adalah kata dengan teman sebaya. Jadi sana dari sana dulu kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya etika dalam pergaulan teman sebaya ini penting karena hal itu dapat membantu menjaga hubungan yang sehat dan saling menghargai antar sesama teman. Nah, dengan adanya etika ini kita juga bisa yang namanya menghindari konflik Pak. Dengan menghindari konflik itu dan sikap yang merugikan orang lain serta membangun hubungan yang lebih positif dengan teman sebaya. Seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih ya Dok. Jadi etika dalam kita berteman sebaya itu antara kita kalian sama kalian gitu. Jadi kalian harus memiliki etika gitu, baik dalam pakaiannya, berbicaranya, itu. Jadi kalau kita dalam etika kita akan sedikit konflik gitu. Seandainya ada seorang guru kalian duduk dengan kalian bertanya mungkin nggak ketemu sapa, kita kayak nggak berarah dalam menjalankan seperti ini konflik. Jadi bahwasanya Bapak di sini ada mengutip dari seorang ahli ya, atau ahli itu ada pendapat Victor Morris yang dikutip dalam Abu Ahmadi ayat 24. Beliau menjelaskan bahwasanya waktu dari adanya istilahnya fair group. Nah, sebagai ideal is ideal, an ideal group is ideal composite of individuals who are equals. Artinya teman sebaya adalah kelompok yang terdiri atas sejumlah individu yang cenderung memiliki kesamaan atau kemiripan. Nah, satu lagi ada dari John Orox dan Benimoff, kutip dari Elizabeth Locke gitu. Nah, teman sebaya merupakan dunia nyata yang menyiapkan panggung di mana dia dapat menguji diri sendiri. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, untuk lebih paham lagi, kita akan bagi beberapa kelompok, dua kelompok saja mungkin. Yang sekarang jadi hadir ya, dua kelompok saja. Bapak acak aja kelompoknya yang Bapak bagi. Yang kelompok satu itu Doaika, yang kedua Zulaika, yang ketiga Elsa, yang keempat Sabda. Nah, selebihnya itu yang kita sebut tadi kelompok satu, selebihnya kelompok dua. Oke, sini kelompok satu. Yang tadi disebut kelompok dua Kak. Iya, yang tadi disebut kelompok dua. Pak, kalau dulu, tapi yang terus. Kita supaya kita lebih paham lagi gimana etika dalam pergaulan sebaya itu, kita udah beli kelompoknya. Ini kelompok satu. Nah, dari kelompok satu ini kalian jelaskan dua topik. Yang pertama bisa dicatat dulu. Ya. Siapa yang bisa? Yang kelompok satu coba kalian jelaskan konsep dari hubungan teman sebaya dan ciri-cirinya. Apa sih ciri-ciri teman sebaya itu? Ya, pas. Oke. Untuk kelompok dua, kalian kan juga termasuk itu sudah meningkatkan motivasi. Nah, jadi kalian dua kelompok juga. Siapa yang ini? Jelaskan konsep motivasi belajar dalam teman sebaya. Boleh Pak. Terus macam-macam motivasi belajar. Macam-macam. Iya. Udah, dua topik saja. Nanti kalian akhir datang nanti ceritanya dari kelompok ini terus ada tambahan dari kelompok ini. Selamat
Oke, gimana? Gimana kita semua waktu selesai? Kita ada satu topik lagi kita akan bahas. Bapak dulu nggak? Iya Pak. Ya, oke. Kita persilakan sebelum menyampaikan. Iya. Iya, boleh. Tapi suaranya jelaskan ya. Soal pertama itu jelaskan konsep dari hubungan teman sebaya. Iya. Hubungan teman sebaya itu merupakan hubungan sosial antara individu atau anggota kelompok yang memiliki usia atau tingkatan kematangan yang kurang lebih sama. Iya. Nah, hubungan ini sangat penting dalam kehidupan manusia atau teman sebaya karena dapat membantu mereka dalam pengembangan kompetensi sosial dan personal mereka. Sedangkan ciri-ciri teman sebaya itu yang pertama tidak mempunyai struktur organisasi yang jelas, bersifat spontan, anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama, bersifat sementara, tidak bertahan setiap dari kelompok satu, maksimal. Oke, baik, terima kasih ya kelompok satu yang kalau saya ingin bertanya dulu pada kelompok kita, bagaimana pendapat akan dari kelompok ini yang disampaikan oleh kelompok satu? Saya harapkan ya sedikit apa yang mereka tidak senang konsep mengenai teknika dan sebagainya. Ya mungkin udah cukup. Cukup Pak, saya setuju dengan pendapat Ya, baik. Selanjutnya kelompok dua silakan sampaikan. Baik, dari sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan terkait konsep motivasi belajar dalam teman sebaya berdasarkan pendapat kami dan pemahaman kami. Motivasi belajar motivasi belajar dalam teman sebaya sangat penting karena dapat membantu meningkatkan semangat dan minat dalam belajar. Yang memiliki teman sebaya yang memiliki motivasi belajar yang tinggi, kita dapat terinspirasi dan termotivasi untuk belajar lebih giat dan lebih efektif. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Siap. Apa ada kelompok satu yang tambahkan atau tidak? Oke, kalau ada semua, jadi bahwasanya pasti dalam kita bergaul sebagai sangat penting ya. Jadi kalau ada semua, sedikit menjelaskan ya kembali ciri-ciri dari supaya tadi Bapak dari kelompok satu juga kurang ya menyampaikan lagi sedikit tambahkan. Nah, ciri tema sebenarnya itu misalkan sebelum masing-masing bahwasannya organisasi ini tidak jelas karena muncul secara otomatis dan spontan. Nah, bukan sih maksudnya ini, yaitu serta semua individu yang ada dalam organisasi tersebut bisa meratakan, jangan dibeda-bedakan. Yang kedua, kelompok teman sebaya itu yang sifatnya sementara. Nah, gimana sih dengan teman sebaya ini sifatnya sementara? Yang maksudnya kelompok tersebut tidak akan bertahan lama dikarenakan suatu organisasi yang tidak jelas. Yang selanjutnya peer group. Nah, apa sih peer group itu? Itu mengajarkan individu tentang kebudayaan yang luas. Artinya, dikarenakan setiap kelompok berasal dari masing-masing budaya yang berbeda. Jadi kita di sini sebenarnya memiliki budaya yang berbeda-beda. Jadi kita saling menghargai.
etika pergaulan dalam tema sebaya ini dari kelompok 1. Oke, baik, sudah sadar, silakan. Bagaimana, semuanya Pak, tentang bagaimana cara meningkatkan etika pergaulan pada teman sebaya. Oke. Cara meningkatkan etika pergaulan dalam teman sebaya itu dari diri kita sendiri. Bahwasanya arti etika itu sendiri dulu. Bahwasanya etika itu dapat membangun kepercayaan diri kita sendiri. Nah, dengan membangun kepercayaan tersebut, etika itu membantu dalam membangun kepercayaan di antara teman-teman sebaya. Jadi harus diri kita sendiri dulu. Bagaimana kepercayaan diri kita dalam berinteraksi dengan teman kita. Gitu. Yang kedua itu kita harus juga menghormati hak dan kepentingan orang lain. Jadi kita harus melihat dulu bagaimana sih hak mereka dan apa kepentingan orang lain tersebut. Yang ketiga itu mendukung dan menghargai keberagaman. Jadi kita semua ini adalah budaya beragam. Jadi dalam caranya, berpakaiannya, atau hal-hal lainnya sangat yang berbeda dengan kita. Jadi kita harus juga menghargainya. Yang kedua itu kita menyelesaikan konflik dengan petani tidak secara emosi gitu. Jadi kita itu saat ada konflik kita tidak boleh menyelesaikan masalah itu dengan emosi. Haruslah dengan menetralkan dulu baru masalah itu diselesaikan. Gitu. Itu kita di depan. Jadi kau bertanya, ada yang kita lakukan ya? Saya ini bertanya Pak, apa Bapak mengenai ada seorang individu atau kelompok yang mengabaikan prinsip etika itu dalam pertemanan itu, dan bagaimana pandangan Bapak sebagai guru untuk mengatasinya? Bagaimana jika seseorang atau kelompok itu mengabaikan etika pertemanan dan teman-teman Pak? Dia menyampaikan Etika itu. Jadi bagaimana pendapat Bapak untuk mengatasi hal tersebut? ada yang kesulitan dan ya. Ada siswa satu dengan siswa dua atau kelompok satu dengan kelompok dua. Ya. Nah, mereka dalam kelompok itu ada yang mengabaikan etika pergaulan dalam tema sebayanya, dalam lingkungannya. Menurut pendapat saya pribadi ya, kalau dia sudah mengabaikan etika, otomatis dia sudah dibilang tidak terarah, bisa jadi ya, karena dia etika itu sangat penting dalam kehidupan sehari. Nah, itu sangat dihindari sekali menurut saya, karena kita harus memiliki etika, apalagi berhadapan dengan orang yang dewasa kita dan juga harus menghormati. Jadi itu saudara saya sangatlah ini untuk menyampaikan etika dalam pergaulan. Karena kalau caranya untuk mengatasi itu sama dengan hal tadi pertanyaan dari satu ya. Yang pertama itu membangun kepercayaan diri kita. Nah, dengan membangun kepercayaan diri kita dapat mengetahui apa sih pentingnya itu etika dalam pergaulan kita sebaya. Apa sih itu kita untuk tidak terjadi konflik, juga menghormati hak orang lain. Yang ketika mendukung menghormati keberagaman dan menyelesaikan konflik ini. Ya, baik Bapak. Selanjutnya ada lagi. Oke, baik, Pak Ustaz. Saya mau tanya nih Pak, beberapa bulan terakhir ini mungkin saya tidak juga dari beberapa media sosial itu terkait bullying. Nah, yang saya tanyakan itu gimana sih Pak cara menghindari tindakan bullying ini yang terjadi karena itu mungkin karena hanya mendapatkan dari teman sebaya kan kemudian Cara menghindari bullying dalam pergaulan kita sebaya, iya Pak, sangat marah sekali. Ya, itu sudah sering ya bisa banyak iya,
Ya, caranya itu mungkin ada proses tahapnya ya ketika menghindari bullying itu tergantung pada pribadi seseorang atau berkelompok membuli. Ya, yang pertama kali itu kan di pendidikan. Karena apa? Di pendidikan ini di pendidikan kuncinya. Nah, dengan pelajari banyak tentang apa itu bullying, tanda-tanda bullying dan efeknya, pendidikan itu akan membantu kita mengenali perilaku bullying dan bagaimana melakukannya. Tapi orang yang tidak pendidikan itu mungkin bisa saja ada yang ketahui dari internet ya. Kalau kita sebagai siswa ya di sekolah, kita dapat mengetahui karena kita dapat informasi dari guru langsung gitu. Mungkin bisa. Nah, yang kedua itu perluas lingkungan teman. Nah, bagaimana sih dengan perluas lingkungan teman? Nah, cobalah kita ya berteman dengan beragam orang. Semakin besar lingkungan teman kita, semakin kecil mungkin ada juga penting. Karena apa? Ya tergantung sih kita sendiri pertemanan itu cocokkan apakah yang baik atau buruknya. Nah, kalau ada kejadian begitu kita laporkan. Tapi melaporkan ini dalam tanda kutipnya kita sebenarnya data belum nggak melaporkan ke pihak yang berwajib tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya itu yang penting adalah jadilah pendidikan yang baik. Nah, bagaimana sih dengan jadi pendidikan yang baik itu? Bila teman Anda semua akan membutuhkan seseorang untuk berbicara. Nah, jadilah pendidikan yang baik. Mungkin dia belum bisa menciptakan ide orang yang lebih untuk hal bullying tersebut gitu kan. Mereka lagi curhat dulu untuk hari ini atau dia jadi korban. Nah, selanjutnya yang lebih apa aja ya, kita juga harus menggunakan teknologi dengan bijak. Dengan teknologi ini di dunia online ya, bullying bisa terjadi. Pertimbangkan untuk mengikuti pedoman etika dalam berkomunikasi online dan dalam cyberbullying. Seperti itu apa? Siapa? Oke, ada semua. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasinya. Sekarang kita akan briefing ya untuk materi hari ini. Di sini Bapak akan menjelaskan dulu briefing ya. Briefing ini. Tapi ini bukan briefing ya, tapi kayak aplikasian gitu dari materi. Nah, kita berkelompok nih, setiap kelompok harus menampilkan bagaimana etika saat bertemu dengan seorang guru atau yang orang yang lebih besar. Kalian jadi pemerannya. Contohnya, ya dari kelompok satu itu etika yang benar, yang kelompok itu yang salah. Ya, dan mau nggak? Yang benarnya terima kasih. Oke, silakan diskusi 1 menit. Ya, benar ya. Benar ya. Iya. Tapi guru yang dasar itu jadi orang tua siswa yang baik aja ya Pak, jangan mengganggu orang tua. Nah, ada sih Pak. Kayaknya juga ada program pendidikan bangsa. Iya. Itu boleh dari etika pakaian, berbicara, perbuatan. Oke, kita semuanya
dosen loh begini. Iya, juga. Iya, boleh Kalau sih. yang buruk karena didulukan Pak mungkin baiknya jadi pembantu, jadi aku lebih baik kayak itu. Apa saya menunjuk Pak? Nyoba Pak Yang yang sekali sih pakai dulu. Karena sih sekarang pergaulan. Nanti saya harapkan ya Pak, ada. izinnya Pak. Iya. Iya, iya, iya. Saya berbelas ribu. Kaya punya ini. Iya. Oke, baik. Di kelompok 2 ada yang tinggi sekarang gitu. Oke, gimana? Kayaknya bisa. Kalau ibu ke kantin dulu. Hati-hati ya. Oke, baik. Sudah. Oke, itu etika ya, etika bertemu saat bertemu dengan seorang guru atau lebih dewasa yang kita baiknya kita saat bertemu dengan seorang guru itu janganlah kayak cuma senyum, tapi kita harus juga ya salam seperti itu. Oke, baik sekali ya kelompok 1. Selanjutnya ya dampak negatifnya, yang buruknya. yang bulan kami itu Pak. Iya, Jadi ibu dia kok beda kayak ibu. Nanti tangan ini. Jadi kok komen pada di mana itu. Jadi kok nggak ada ya. Tapi baca. iya, oke. Jadi ya. Oh, ya. Bu. Mau dilihat dulu. Itu jawabannya apa? Masih ada. Itu nasi kan kata itu kan turunin dok. Ini apa ibu kalau aku? Itu masih ada. Tapi kami yang kayak sebagai Ini kan dok saya sebagai ibu. Boleh diulang lagi. Ibu gak katakan Benar-benar tolong jaketnya diturunin ya. Sama saya. Ibu kata saya. Baik, anak semua, silakan kembali ke tempat masing-masing lagi. Ya, silakan. Bukain kok. Saya boleh. Ya. Baik, ada semua itu tadi apa yang sedikit kasih terima kasih ya dalam pergaulan dengan saya. Baik, setelah saya dari penghujung pembelajaran kita pada hari ini, sedikit Bapak simpulkan ya etika dalam tema saya ini. Yang pertama itu kita beberapa poin pertama yang diambil dari materi etika dalam tema saya ini. Yang pertama itu adanya kepercayaan dan penghormatan. Nah, dengan adanya kepercayaan dan penghormatan ini, etika membantu dalam menempatkan dan menjaga kepercayaan ini. Selanjutnya, menghormatkan dan kepentingan orang lain, empati dan kepedulian, kerjasama keterbukaan dan menghargai keanekaragaman. Oke, ini saja ya materinya di Bapak. Kalau ada salah kata, Bapak mohon maaf kepada kita semua. Semoga apa yang Bapak sampaikan, apa yang Anda semua sampaikan tadi, semoga dapat pelajaran seperti kita dan bahkan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita tersebut. Oke, sekian dari Bapak. Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Bisa segala